Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Hamid dengan NIM 04857295 dari UPBJJ UT Jember dari Prodi Teknologi Pendidikan. Pada video kali ini saya akan menampilkan implementasi perintah TCP atau IP. Oke. Yang pertama, perintah CD. Oke. Fungsinya untuk mengubah direktori atau folder saat ini. Kemudian yang kedua adalah CLS atau clear screen. Oke, langsung untuk membersihkan layar command prompt. Kemudian yang selanjutnya ada CLS untuk menampilkan help atau bantuan untuk perintah CLS. Selanjutnya di sini ada perintah file atau directory. Pertama adalah dir. Oke, ini fungsinya untuk menampilkan help, menampilkan bantuan untuk perintah dir, list file atau folder. Biasanya outputnya itu menampilkan berbagai opsi flag yang bisa digunakan dengan dir. Oke. Selanjutnya perintah ipconfig, konfigurasi IP ya, ini yang paling penting. Pertama kita masukkan ROM-nya. Oke, di sini untuk menampilkan konfigurasi IP dari semua adapter jaringan di komputer. Selanjutnya adalah ipconfig. Oke, di sini untuk menampilkan konfigurasi IP secara lengkap dari semua adapter. Selanjutnya ada ipconfig slice. Oke, ini untuk menampilkan help atau menampilkan bantuan dan semua opsi ipconfig yang tersedia. Selanjutnya ada yang ke-8. Oke, ini berfungsi untuk melepaskan alamat IP yang diperoleh dari DHCP server. Kegunaannya sebagai troubleshooting masalah DHCP atau mereset konfigurasi jaringan. Selanjutnya yang ke-9,
Sini meminta alamat IP baru dari DHCP server fungsinya. Kemudian merefresh list IP, fix masalah stack IP. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya IP config. Display DNS. Oke, ini fungsinya untuk menampilkan isi cache DNS lokal komputer. Kemudian outputnya di sini adalah daftar domain names yang pernah di resolve dan IP-nya yang tersimpan di cache. Dan kegunaannya sebagai verifikasi DNS resolution cache, kemudian debug DNS issues. Oke, selanjutnya yang ke-11 ipconfig flash DNS. Oke, di sini untuk menghapus semua entry di DNS resolve for cache lokal. Efeknya itu cache DNS dikosongkan sepenuhnya dan kegunaannya sebagai troubleshooting DNS, poisoning atau cache data lama, force refresh, DNS lookup. Kemudian di sini untuk catatannya itu perlu sebagai administrator ya. Tadi sudah kita memakai administrator sebagai administrator. Selanjutnya yang ke-12 ipconfig register DNS. Register DNS. Oke, di sini meregister ulang komputer di DNS server. Kemudian prosesnya ini untuk menghubungi DNS server dan update A record dan AAAA record. Seperti itu. Kegunaannya sebagai sinkronasi DNS record, fix masalah tidak bisa di resolve by hostname. Kemudian kita catatannya di sini ada perlu dynamic DNS yang diaktifkan di network. Selanjutnya perintah diagnostik koneksi. Yang pertama ada ping. Di sini saya coba ping seperti ini ya. Kegunaannya sebagai verifikasi host online atau tidak, kemudian tes konektivitas lokal atau internet. Beberapa firewall block ping. Jika fail atau gagal tidak selalu berarti host down, seperti itu. Selanjutnya net. Ini berfungsi untuk menampilkan statistik protokol jaringan dan koneksi TCP atau UDP aktif. Di sini ada outputnya itu proto, local address, foreign address, state, dan sebagainya. Kegunaannya sebagai monitor port terbuka, identifikasi koneksi suspicious, troubleshoot port binding. Oke, seperti itu ya. Kemudian kita beralih ke yang ke-15 yaitu tracer. Kita mencoba tracer google.com. Sini melacak rute atau path ya,
melacak rute paket data dari komputer ke destination host. Ini outputnya ada hop number, response time, router IP di setiap hop, dan kegunaannya mengidentifikasi bottleneck atau latensi di rute network dan debug routing issues. Oke. Ini masih dalam proses. Oke, kita tunggu sampai benar-benar sudah selesai. Sini berjalan ya rekamannya. Kita melacak google.com. Di fungsi ini kegunaannya itu mengidentifikasi bottleneck atau latensi di rute network ya, dan catatannya di sini ada analog dengan trace route di Linux atau Mac. Oke, seperti itu sudah berhasil. Selanjutnya yang ke-16 kita menggunakan command pad ping. Sebagai kombinasi ping dan tracer ya, kita melacak rute and mengukur latensi di setiap hop. Sini pad ping kemudian diikuti dengan hostname. Tadi kan pakai google.com ya. Oke, samakan aja. Oke, seperti ini. Sini outputnya yaitu rute dan loss statistik untuk setiap hop, dan kegunaannya sebagai comprehensive network path analysis dan mengidentifikasi mana hop yang terdapat problem. Selanjutnya kita menggunakan command ns lookup.
kita samakan ya, kita menggunakan google.com. Oke. Sini fungsinya sebagai query DNS server untuk resolve domain name ke IP address atau sebaliknya. Dan output di sini default server authoritative answer canonical name addresses, dan gunanya sebagai task DNS resolution, query specific DNS server, dan reverse DNS lookup. Yang selanjutnya adalah perintah konfigurasi lanjutan. Di sini yang ke-18 adalah kita menggunakan command net sh. Sini saya menggunakan net sh seperti ini ya, VLAN show interface. Sini berfungsi sebagai command line interface untuk mengkonfigurasi network settings secara detail. Gunanya sebagai advanced network configuration, automation, atau batch scripting. Selanjutnya yang ke-19 kita menggunakan command route print. Oke, di sini terdapat display atau modify computers IP routing table. Dan output di sini terdapat destination, net mask, gateway, interface metric. Gunanya sebagai memanage custom routes, troubleshoot routing issues, policy based routing. Kemudian selanjutnya yang ke-20 kita menggunakan command net. Kita menggunakan net use. Oke, seperti itu. There are no entries in the list. Oke, seperti itu ya. Berfungsi sebagai manage network resource, services, shares, and user accounts. Oke, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.